Berikutnya adalah binary code desimal. Kode biner ini digunakan untuk simbol angka pada sistem bilangan desimal, di mana sistem bilangan desimal itu memiliki 10 simbol, ya 10 simbol. Nah, masing-masing simbol ini nanti dikodekan. Itulah disebut dengan BCD, binary code desimal. Karena hanya butuh 10 simbol saja, maka kita hanya membutuhkan 4 bit saja untuk mengkodekannya, ya. Mulai dari 0000 biner sampai dengan 1001 biner. Untuk simbol 0 sampai 9 biner. Tersimpan pada memori bisa dalam bentuk paket dan unpacket. Pada paket BCD, satu lokasi memori bisa menampung 2 kode BCD. Satu lokasi bisa menampung 2 kode BCD, itu adalah paket. Tapi kalau yang unpacket, setiap lokasi hanya diizinkan menampung 1 BCD saja, 1 kode BCD saja. Walaupun ukuran satu lokasi itu 8 bit, ya, 1 byte itu isinya 8 bit. Walaupun satu lokasi memori panjangnya 8 bit, tapi tetap hanya diizinkan 1 kode BCD saja. Jadi nanti 4 kodenya itu tidak digunakan. Beda dengan yang paket. Kalau yang paket itu efisiensi, satu lokasi bisa menampung 2 kode BCD. Contoh penyimpanannya, ya. Untuk menyimpan simbol 1 dan 2, kalau di dalam paket, nah, itu bisa langsung satu lokasi menyimpan simbol 1 dan 2. 1 itu binernya 0001, 2 itu 0010. Ya, tapi kalau di dalam unpacket, angka 1 menyimpan satu lokasi, ya, menjadi 8 bit. Angka 2 jadi 8 bit lagi. Lebih boros, ya, kalau unpacket, ya. Untuk simbol 623, kalau dari untuk yang paket cukup 2 lokasi saja untuk menyimpan 3 digit desimal ini, ya. Tapi kalau unpacket itu berarti butuh 3 lokasi. 912 ada 3 digit desimal. Dalam mode paket itu cukup 2 lokasi. Tapi kalau dalam unpacket itu harus menggunakan 3 lokasi memori. Untuk menyimpan BCD ke dalam memori, kita lakukan per simbol sesuai dengan mode penyimpanannya, mau paket atau unpacket. Misalnya di dalam unpacket, satu lokasi itu hanya diizinkan satu simbol. Berarti kita harus menyimpan per simbol dalam satu lokasi, dalam 1 byte, ya. Karena per lokasi, per byte, maka kita gunakan direktifnya adalah DB, define byte. Misalnya number 1, ya. Number 1 itu kita akan menyimpan data BCD simbol 3, simbol 4, dan simbol 5. 3, 4, dan 5, ya. Digunakan tanda koma di sini, ya. Tidak ada tanda petik karena dia ini angka gitu, ya, bukan ASCII. Kalau ada tanda petik berarti dia ASCII. Karena ini bukan ASCII, maka tidak boleh ada tanda petik. Tanda koma di sini bukan menunjukkan bilangan pecahan, ya. Kalau bilangan pecahan itu tanda titik, ya. Ini tanda koma. Simbol 3, 4, 5. Berarti masing-masing simbol ini akan menempati sebuah lokasi. Jika dimulai dari alamat 0, maka diakhiri di alamat 2. Alamat 0, alamat 1, dan alamat 2. Dilanjutkan, number 2, define bytes 7,8. Ya, dimulai lagi di alamat 3 dan alamat 4, 7 dan 8. Untuk yang paket, setiap lokasi bisa menyimpan 2 simbol. Berarti kita bisa mendefinisikannya 2 digit desimal sekaligus, ya. Number 3, define byte 37 hexa, 34 hexa. Ya, jadi kita menyimpannya itu dalam format hexa, karena kalau tidak kita tidak menyertakan huruf H di belakangnya, maka prosesor akan mengasumsikan dia itu adalah desimal, 37 desimal. Nanti tersimpannya berarti dalam hexa. Ya, karena nanti prosesor akan menyimpan angka selalu dalam format heksadesimal ke dalam memori. Semua angka yang tersimpan di dalam memori itu adalah format heksadesimal. Jadi kalau kita ingin menyimpan 37 desimal ke dalam heksa, kalau mau, ya, kita konversikan dulu ke dalam heksa 37-nya, baru tersimpan nanti, ya. Kalau ini langsung aja 37 heksa, tersimpanlah di dalam
memori, biner dari 3 dan biner dari 7, dan seterusnya. Baik, saya akan ulang kembali mengenai direktif pada bahasa assembler. Direktif pada bahasa assembler ini digunakan untuk menyimpan data biner ke dalam memori. Dalam hal ini adalah data segmen memori, ya. Kita bisa menyimpan data ke dalam memori itu dalam berbagai ukuran. Paling kecil adalah ukuran byte. Kita gunakan direktif namanya DB. DB ini singkatan dari direktif define byte, ya. D-nya define byte, mendefinisikan byte, data ukuran byte yaitu 8 bit. Kemudian ukuran data yang lain adalah DW, define word. Satu word itu ukurannya 16 bit. Ya, DD singkatan dari define double word. Dua kalinya word. Double word berarti 16 tambah 16, 32 bit. Kemudian ada DQ, define quad word. 4 kalinya word. Ya, 4 kalinya word berarti 16 kali 4, 64 bit. Sedangkan real 4, direktif real 4 sampai dengan real 10, real 4, real 8 sampai real 10 biasa digunakan untuk menyimpan data floating point. Ya, real itu singkatan bahasa real float. Nama lain dari bilangan pecahan campuran itu adalah real, ya. Real 4, real 8, real 10. Real 4, real 8 dan real 10 digunakan untuk menyimpan data floating point. Oke, sekarang kita bahas mengenai bilangan integer berukuran byte. Bilangan integer itu adalah bilangan bulat. Jadi kita di sini tidak membahas mengenai bilangan pecahan, ya. Bilangan bulat itu tidak ada bagian pecahannya. Kita bahas yang berukuran paling kecil, yaitu yang berukuran 8 bit. Ya, bentuknya pasti biner, ya. Kalau kita berurusan dengan biner, saya terutama, ya, jika saya berurusan dengan biner, saya lebih suka menggunakan bobot biner. Bobot biner itu dari posisi yang paling rendah itu dimulai dari angka 1, bobotnya 1, kemudian posisi berikutnya 2, kemudian 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Di sini ada dua bentuk integer. Ada integer yang tidak bertanda, unsigned integer, dan ada yang bertanda, signed integer. Pada unsigned integer, bilangan yang tidak bertanda, semua bobot bernilai positif. Ya, coba kalian lihat perbedaannya. Pada bilangan bertanda, ada tanda sign, itu tanda, ya. Bilangan bertanda sign integer, bobot yang paling tinggi kita berikan nilai negatif. Jadi bobot yang tertinggi, berapapun sebenarnya, ya, berapapun ukuran dari bilangan, ya, kalau yang sign, bobot yang paling tinggi yang disebut dengan MSB gitu, ya, most significant bit, itu selalu bernilai negatif. Bobot yang terendah 1, bobot yang tertinggi berarti min 128. Oke. Nah, ini dengan 8 bit ini kita punya range, ya, punya range bilangan yang bisa kita sajikan. Jadi karena hanya 8 bit, untuk yang sign integer itu bilangan yang bisa kita sajikan mulai dari min 128, kemudian ke 0, kemudian ke plusnya itu sampai dengan plus 127. Ya, tapi kalau pada bilangan yang unsigned integer mulai dari 0 sampai dengan 255 desimal. Paham, ya? Berikut adalah contoh untuk implementasi bilangan integer berukuran byte atau 8 bit. Ilustrasi yang atas adalah bilangan integer unsigned integer, bilangan integer tidak bertanda. Yang di bawah adalah bilangan integer bertanda atau signed integer berukuran byte juga. Baik dari yang atas, dari bilangan yang atas, jika berurusan dengan biner, saya memang lebih suka menggunakan bobot biner. Itu lebih mudah menurut saya. Ya, bobot biner itu kita mulai dari posisi yang paling rendah, bit yang pertama itu bobotnya adalah 1. Berlanjut ke posisi berikutnya, kelipatan 1 adalah 2. Ke posisi berikutnya, kelipatan 2 adalah 4. Dan selanjutnya, kelipatan 4, 8. 8 setelah 8, 16, kemudian 32, kemudian 64, dan 128.
Ya. Untuk bilangan biner tidak bertanda, paling atas ya, yang contoh yang di atas 011000100. Maka binernya adalah tinggal kita jumlahkan saja bobot binernya yang bertepatan dengan biner 1, yaitu 64 tambah 32 tambah 4. Hasilnya adalah 100. Maka 011001000 biner desimalnya adalah 100. Dia adalah bilangan yang tidak bertanda. Ya, kemudian contoh yang bawah itu adalah bilangan integer bertanda, bilangan bulat bertanda. Bedanya dengan yang tidak bertanda, bit paling berarti itu memiliki bobot minus, min 128. Ya, jadi untuk bilangan integer bertanda, bobot MSB-nya itu menjadi minus, min 128. Kalau bobot yang paling tinggi itu, yaitu kita sebut sebagai sign bit ya, sebagai sign bitnya. Jika dia bernilai 1, maka bilangannya adalah negatif. Jika sign bitnya bernilai 0, maka bilangannya adalah positif. Contoh yang ini, 100111100, itu berarti dia bilangan negatif, karena sign bitnya angka 1. Ya, bobotnya sudah kita tulis di atasnya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan min 128. Ya, tinggal kita jumlahkan saja bobotnya. Ya, min 128 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4. Hasilnya pasti minus. Ya, 16 tambah 8 tambah 4 itu sama dengan 28. Jadi, min 128 ditambah 28 sama dengan min 100. Sehingga biner yang paling bawah, biner yang contoh di bawah ini 1001110, sorry dari awal 100111100, desimalnya adalah min 100. Itu ya. Range bilangannya juga sebenarnya jumlah bilangan yang bisa direpresentasikan sama ya, berjumlah 256 bilangan. Sebanyak 256 bilangan. Hanya pada bilangan unsigned yang tidak bertanda, range bilangan yang bisa disajikan itu mulai dari 0 sampai dengan 255. 0 sampai dengan 255. Tidak ada tandanya. Asumsinya kalau bilangan nggak ada tandanya, dia pasti positif gitu ya.